Assalamualaikum Ustadz Muhammad Jawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jawan, nih banyak yang menunggu berita dari langit apa yang disampaikan nih. Nampaknya Amerika menjadi sorotan luar biasa di tengah konflik Timur Tengah. Akankah konflik yang hampir melengkapi 3 bulan, 7 Januari besok ini, akan menjadi konflik lebih besar, dan bagaimana orang Amerika ini sudah jenuh melihat bayi-bayi atau ibu mak-mak yang bertaburan berkeping-keping di Gaza. Apa yang dirasakan oleh rakyat Amerika kemarin di airport itu, di John F. Kennedy, pada tidur di jalan, orang mau liburan pada uring-uringan akibat demo ini. Bagaimana, Ustaz Joban, suasana? Ya betul, alhamdulillah. Jadi Hmm. Allah berfirmankan, ala inna nasrallahi qarib, kemenangan Allah itu dekat. Sudah menang sekarang. Hmm. 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 Kita bagaimanapun berusaha untuk merubah Hmm. orang-orang Amerika yang selalu dulu 90% itu support Israel, anak-anak muda dan sebagainya. Untuk merubah ini kan sekarang ini hanya tinggal segelintir, yaitu anggota Kongres, anggota parlemen, pemerintahan. Itu pun sudah mulai pudar sekarang. Jadi sebetulnya dari mulai, terutama anak-anak di bawah 30 tahun sudah. Kalau kita lihat di Instagram di mana-mana, kita nggak percaya bahwa tanpa ada usaha dari kita di sini, itu sudah simpati mereka, support mereka, dan mulai benci kepada pemerintah mereka itu tampak sekali di mana-mana. Dari mulai apalagi dengan stubbornnya, kekehnya si Biden ini, orang tambah benci. Apa komunitas Yahudi sendiri juga agak membenci. Apakah Ustadz Joban ada bersentuhan dengan komunitas mereka gitu, Ustadz? Ya, yang paling membuat kita tergugah itu puluhan ribu orang Yahudi itu yang lebih vokal dan lebih anti, karena mereka mengetahui kebejadan mereka. Mereka tidak mau atas nama mereka sehingga dianggap orang Yahudi seperti ini semua. Oleh karena itu perjuangan mereka lagi untuk kemudian bawa bayi-bayi dalam kafan, itu sekarang sudah biasa itu di mana-mana ya. Luar biasa, dan efeknya kepada melihat akhlak orang Muslim yang bersyukur dalam menghadapi bencana ini menjadi contoh luar biasa. Nampaknya orang ingin tahu tentang Al-Quran. Itu apa benar juga terjadi di Amerika, Ustaz Joban? Oh iya, terutama kaum wanita ya, karena mereka tersentuh dengan ibu-ibu di Palestina yang kehilangan bayi. Apalagi itu yang si kakek yang sebelum bayinya dibandingkan, betul itu. Bagi mereka sangat, what behind it? Apa yang membuat mereka seperti memang bersyukur adalah sebuah kisah tersendiri. Nah, silakan Ustadz Muhammad Joban, berita dari langit apa ini yang akan disampaikan pagi hari ini? Pendengar di 18 negara pendengar kita pagi hari ini menanti juga, selain yang di Indonesia, di jalan, di rumah, sambil goreng pisang goreng dan lain-lain pagi ini. Silakan Ustadz Muhammad Joban. Oke, insyaallah berita dari langit kali ini adalah sebuah kisah yang dikisahkan oleh Nabi dalam hadis Bukhari, hadis 3436, dan hadis Muslim juga, hadis nomor 2550. Ini kisah terkenal, yaitu kisah tentang Jurej, seorang ahli ibadah. Ketika dia lagi beribadah di tempat musolanya, tiba-tiba datang ibunya memanggil dia, Jurej. Jurej bingung dia, salatku atau panggilan ibuku, salatku panggilan ibuku. Akhirnya dia memilih salat. Hari ketiga, rupanya ibunya kesal. Akhirnya ibunya ngomong, ya Allah, jangan dibiarkan Jurej mati sebelum dia bertatapan dengan muka pelacur, terkena fitnah. Akhirnya di sisi lain, memang kemaksiatan itu sudah merajalela di antara Bani Israel ketika itu. Jadi perzinahan, mabok orang sudah biasa. Namun demikian banyak anak muda yang mereka tertarik dengan Jurej ini, sehingga banyak mereka yang
mau belajar dengan Junaid, meninggalkan ibadah maksiat itu. Maka orang-orang evil, orang-orang yang tidak baik, ini berbahaya katanya. Bagaimana untuk menghancurkan Junaid sekarang? Akhirnya dipilihlah seorang pelacur yang paling cantik. Kata, kalau kamu bisa menggoda Junaid, mencium saja, kami akan kasih double. Dikasih 1000 dinar, yang kalau bisa berhasil, kasih 1000 lagi. Gampang. Jangan mencium, dia pasti memeluk saya nanti, berzina dengan saya. Tapi dia masuk ke tempat peribadatan Junaid, digodanya dia, buka bajunya, tapi Junaid seperti patung, nggak dilihat, nggak dipandang sama sekali. Sehingga kesal perempuan itu, merasa direndahkan, merasa jatuh, maka dia ingin balas dendam. Kebetulan di dekat tempat Junaid ada seorang pengembala kambing. Maka dia berbuat zina dengan pengembala itu, dan hamil dia. Waktu bayi lahir, mereka datang ke pasar, dibilang, ini bayinya Junaid, ini bayi Junaid. What? Ya, ini katanya. Semua orang sekampung datang ke tempat ibadahnya, dihancurkannya, dipukuli dia. Ketika dia mau dibunuh, bilang, sebentar dulu. Ya, saya biarkan saya salat dulu katanya. Salatlah dia. Habis salat, mengapa sekarang? Mana bayinya? Bawa ke sini bayinya katanya. Dipanggil bayinya itu. Dibawa, ini bayinya. Ya, perutnya dibilang, hai bayi, siapa bapakmu? Itu bayi yang tadi lagi tidur bilang kayak duduk gitu. Bapakku adalah pengembala kambing itu tuh. Di situ ada lagi dia. Orang bukan main sedihnya mereka, menyesalnya mereka, diciumnya, kemudian mereka merencanakan untuk membangun kembali musolanya dari emas katanya, jangan usah katanya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah nyata ini? Yang kisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bahwa tidak setiap orang ahli ibadah itu dia ahli fikih. Jadi jurid-jurid ini adalah ahli ibadah, tapi dia tidak menguasai ilmu. Padahal kalau kita lagi salat sunat dipanggil oleh ibu, itu kita batalkan salat. Boleh itu. Kalau kita salat wajib nggak boleh dibatalkan, tapi dipercepat. Jadi nggak usah baca surah misalnya. Nah, ini penting itu. Ya, jadi oleh karena itu kalau ibu kita manggil, ya. Nah sekarang mari kita merenung. Lagi salat saja kita kalau nggak memenuhi panggilan ibu dianggap durhaka. Lagi kita dipanggil sama ibu lagi main-main, lagi main game, lagi ngobrol sama tawan, lagi di Facebook, kita ignore, tidak perhatikan message atau MSN dari ibu kita atau panggilan gitu. Bukan main, gimana dosanya? Lagi salat aja dibatalkan. Apalagi ada orang kadang-kadang lagi main, lagi dengan teman, ibunya manggil, nggak diperhatikan gitu. Allah, ingatlah, ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Musa pernah bertanya, ya Allah, siapa nanti tetanggaku di surga? Kata Allah, aku pergi ke pasar, di ujung pasar ada tukang potong kambing, tukang jual daging kambing. Datang Musa, perhatikan dia, orang lagi motong, lagi jualan. Setelah selesai dohor, biasanya pulang, diikuti dia. Boleh saya ikut sama kamu? Oh silakan. Kau kelihatan tamu, ya kan. Waktu masuk ke dalam rumah, tunggu sebentar ya, duduk di rumahnya, dia naik ke atas, kemudian dia menggepoh seorang tua ke kamar mandi, dia tunggu, setelah keluar, disisirin si ibunya itu, disuapin, gitu kan. Setelah selesai, ibunya itu angkat tangan, gitu. Kemudian dia turun, saya harus ngurus ibu saya dulu katanya. Itu ibu bakal, kapan kamu begitu? Nggak bisa apa-apa. Nah, sudah 10 tahun katanya. Lain. Kemudian saya lihat dia doa apa tadi ya? Dia selalu minta sama, ya Allah, jangan dimatikan anak saya sebelum dia ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Anak saya Nabi Musa. Lihat, orang itu menjadi tangga Nabi Musa, kenapa? Karena bakti kepada orang tua. Allah. Demikian juga kita masih Uwais Al-Qarni. Di mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setiap bulan haji dia pergi ke Mina mencari orang Yaman. Kalau ada orang Yaman, ada di antaramu Uwais Qarni. Ada yang kenal orang itu. Setelah bertahun-tahun akhirnya ada katanya, di mana? Itu lagi jaga kambing onta kita kali. Jadi Uwais ini datang ke
naik haji nggak punya apa-apa, makanya dia jadi apa? Apa namanya? Jadi pembantu lah untuk. Akhirnya anta Quraisy kali ya, anta Uwais kali ya. Kamu dulu punya penyakit kuning, selang sembuh kali ya. Cuy ada satu tanda di belakang kali ya. Dan kamu nggak punya ayah, sudah meninggal sejak kecil, dan punya apa namanya? Punya ibu yang kamu urus kali ya. Doakan saya katanya. Kamu siapa? Amirul Mukminin minta doa sama saya kali ya. Karena kata Nabi, kalau kamu nanti ketemu Uwais, minta doa karena doanya makbul. Kenapa? Ron, karena dia bakti kepada ibunya. Allah. Right? Jadi kalian, mari kita usahakan semaksimal mungkin untuk mencapai keriduan mereka, membahagiakan mereka. Right? Karena ketaatan kepada orang tua itu ibadah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Waswahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat turun dalam surat Luqman. Itu tentang orang tua yang bukan muslim. Bayangkan coba. Sahabat bertanya, bagaimana orang tua kami yang muslim kalau berbakti kepada mereka? Bayangkan, kita mesti berbakti pada orang tua yang bukan muslim, apalagi orang tua kita yang muslim. Nah, ya. Jadi itu kita juga ya, fasakhatullah. Ya, kebencian Allah ada kebencian orang tua kita. Jadi kalau kita ingin tahu bahwa Allah itu ridho kepada kita, lihat orang tua kita. Kalau orang nanya, ada orang nanya kepada orang tua, gimana anakmu? Dia puji-puji kita, itu alhamdulillah bagus. Tapi kalau orang tanya, akan doakan anak saya, mudah-mudahan dapat hidayah. Itu berarti itu. Ya. Yang kedua juga kepada orang tua, jangan sekali-kali bagaimanapun marahnya mendoakan yang tidak baik kepada anaknya. Nah, coba lihat itu. Duret orang baik kan, orang soleh, tapi Allah dikabul. Dikabul doa ibunya. Ya, sehingga ya kata Nabi kan ada 3 doa yang tidak akan ditolak sama Allah SWT. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang berlayar, dan kedua doa orang tua. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua, kita pada tahajud, tiap saat lupa doakan orang tua kita. Doakan anak-anak kita. Nah, pelajaran yang ketiga, kalau kita terkena musibah, yang pertama kita lakukan apa coba? Tadi Jureid ketika dipukuli, dia sudah berdarah, sudah mau dibunuh, dia minta apa? Biarkan aku salatkan. Aku salat. Ya alladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Jadi begitu kita dengar ada berita yang tidak baik, musibah, pertama langsung salat. Makanya Abdullah bin Umar itu ketika dengar anaknya meninggal, bukannya lihat anaknya, bukan. Langsung wudu, dia salat dua rakaat. Kalau kita enggak, ada semua baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi kita, gimana salat kita? Ada kita perhatikan juga. Salatnya Jureid itu. Ya, telah membuat bayi bisa ngomong juga. Masya Allah. Ya. Jadi jangan salat asal-asalan. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat, bagaimana atau kenapa Allah memberikan jalan keluar kepada Jureid? Bayangkan coba dituduh berzina, ya, sampai punya anak, itu kan? Kenapa? Waman taqillah yaj'al lahu makhraja. Ketakwaan Jureid itulah yang membuat apa namanya, Allah menerima Allah langsung membantu Jureid menyelamatkan dari malapetaka yang luar biasa. Dan yang terakhir, selalu orang itu ada 2. Kalau kita gembira, dia ikut gembira. Tapi ada juga, kalau kita gembira, itu berusaha untuk menghancurkan kegembiraan kita ini. Ya, coba bayangkan, itu perempuan itu karena dia merasa terhina, nggak berhasil tujuannya, sehingga sabar untuk hamil 9 bulan coba. Bukan hanya untuk apa? Untuk merusak nama Jureid. Ya, kalau kita perhatikan juga sekarang juga sama. Musuh-musuh Islam itu menggunakan segala cara, terutama sosial media. Sama untuk menjelekkan Islam. Allah berfirman dalam surat Anfal ayat 36, Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir itu dia akan mendermakan hartanya untuk membelok jalan Allah SWT, untuk mematikan cahaya Islam. Fasayunfikuna, mereka akan terus mendermakan
usahanya, mendermakan hartanya, thumma takunu alaihim hasrah, tapi akhirnya mereka akan menyesal. Thumma yughlabun, mereka akan kalah. Subhanallah. Ke segala cara untuk menjelek-jelekan orang-orang Gaza. Yang pertama kali ingat fitnah, betul, bayi-bayi betul. Kosta bayi naik, mereka yang rugi sekarang. Ya, apa Allah, itulah pelajaran dari kisah ini. Mudah-mudahan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bakti pada orang tua kita, dan orang tua hati-hati mendoakan yang jelek kepada Yang terakhir juga, mari kita lihat sholat kita, sampai di mana sholat kita. Kalau kita bisa membuat bayi lagi bicara. Ustaz Joban, ini ada pertanyaan dari pendengar. Boleh sedikit, Ustaz? Boleh. Saya seorang dokter pendengar rasil. Saya mendengar rasil karena wasiat orang tua. Orang tua saya sudah meninggal. Bagaimana cara saya untuk mendapatkan seperti yang disampaikan Ustaz Joban tadi? Rupanya memang pendengar kita rata-rata 40 tahun ke atas gitu, Ustaz. Ini rupanya pendengar ini dia nanya kepada orang tuanya wasiatnya apa untuk mendengarkan rasil, sementara pengabdian dia belum seberapa kepada orang tua. Bagaimana Ustaz Joban, orang yang sudah meninggal orang tuanya? Ya, ada seorang tanya, ya Rasulullah, saya dulu ketika Rasulullah masih hidup, saya merasa kurang bakti. Sekarang mereka sudah meninggal. Apa yang perlu saya lakukan? Nabi banyakkan doa untuk mereka. Jadi kita setiap salat jangan pilih wal hidayah. Paling tidak itu. Dan yang kedua, banyakkan istighfar untuk mereka. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kiamat nanti banyak orang tua yang kaget. Karena oleh Allah di-upgrade terus kedudukannya. Bilang inilah doa orang. Kemudian ketiga adalah kalau dia belum haji, hajikan. Kemudian juga banyakkan sedekah atas nama mereka. Right? Dan yang ya itu tadi amanat. Jadi kita tampakkan loyal kita kepada mereka. Makanya kalau dia minta agar kita dengarkan radio rasil, kita tunjukkan loyal kita. Karena orang kata Nabi kan, jangan membuat orang tua yang sudah meninggal sedih di kuburannya. Sahabat kaget, bagaimana? Kok sedih? Bisu ya Allah, kena perbuatanmu yang buruk. Jadi kalau kita lagi berdosa itu, Allah jangan dimatikan sebelum jatuh. Kata Nabi, tidaklah. Dibedakannya gimana? Dengan amal soleh. Dengan kita melakukan dengan amanat yang diberikan kepada kita. Masuk juga amanat loyal kita orang tua, yaitu menghubungkan silaturahmi dengan orang-orang yang terlalu dekat orang tua kita. Ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban. Sebagai penutup Ustadz buat pendengar radio Silaturahim, silakan Ustadz. Ya, sebagai penutup saya kira apa yang kita jangan lupa terus mendoakan kawan-kawan kita yang di Gaza. Dan juga kita harus selalu punya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sekarang sudah menang. Yang terakhir, mari kita gunakan apa saja semampu kita untuk mereka, selain doa, selain kita menyumbang. Aktiflah di sosial media dengan Instagram. Itu satu tanda kita simpati kepada mereka. Dan juga saya yakin ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana, maha tahu, maha mendengar. Apa yang terjadi itu pasti ada hikmatnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban. Mudah-mudahan selalu sehat dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.